Protista. Ciri-ciri umum protista adalah yang pertama, eukariotik, yang kedua, uniseluler dan multiseluler, yang ketiga, heterotrof dan fotoautotrof, yang keempat, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi protista menyerupai jamur serta perannya bagi kehidupan. Yang pertama, klasifikasi protista menyerupai jamur. Yang pertama, ada jamur lendir. Bisa dilihat gambarnya, itu merupakan jamur lendir. Yang B adalah jamur air. Bisa juga dilihat gambarnya. Yang kedua, peran protista menyerupai jamur bagi kehidupan. Yang pertama, Phytophthora capsicii. Phytophthora capsicii ini menyerang tanaman buah-buahan dari famili Cucumbertaceae, contohnya mentimun dan labu. Kemudian Phytophthora cinnamomi itu mengakibatkan busuk akar pada tanaman kayu manis. Yang ketiga, Phytophthora palmifera itu mengakibatkan busuk buah pada kelapa dan pinang. Kemudian Phytophthora sojae itu mengakibatkan busuk akar pada kedelai. Phytophthora infestans itu mengakibatkan penyakit busuk pada tanaman kentang. Kemudian Phytophthora deiberianum itu mengakibatkan penyakit busuk pada bibit bayam, tembakau, kemiri, jahe, nanas, dan kina. Kemudian Plasmospora viticola itu merupakan parasit pada buah anggur. Yang terakhir, Saprolegnia parasitica itu merupakan parasit yang hidupnya menempel pada tubuh organisme yang hidup di air, misalnya ikan. Klasifikasi protista menyerupai tumbuhan atau alga serta perannya. Yang pertama, ciri-ciri. Ciri-ciri alga itu memiliki ukuran beraneka ragam dari yang tidak dapat dilihat atau mikroskopis sampai yang dapat dilihat menggunakan mata telanjang atau makroskopi. Kemudian, struktur dan fungsi tubuh alga. Sel-sel yang menyusul alga, baik yang uniseluler maupun multiseluler, berupa sel eukariotik. Sel alga dilapisi oleh dinding sel dan di dalamnya terdapat kloroplas, yaitu organel plastida yang mengandung zat warna atau pigmen. Alga bereproduksi baik secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual berlangsung dengan pembelahan sel atau pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Reproduksi seksual melibatkan peleburan dua gamet yang berbeda jenis. Habitat dan cara hidup alga memiliki kloroplas sehingga mampu melangsungkan proses fotosintesis. Alga hidup bebas di perairan, misalnya kolam, danau, sungai, rawa, dan laut. Yang kedua, klasifikasi dan peran alga. Bisa dilihat pada gambar, misalnya filum Eulenophyta itu berwarna dominan hijau. Cadangan makanannya paramilum, penyusun dinding selnya tanpa dinding sel, protein submembran, dan habitatnya di air tawar.
Salah satu spesies Bacillariophyta adalah Navicula, yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran semen, dinamit, dan bahan penggosok. Beberapa jenis alga coklat, misalnya Laminaria dan Macrocystis, menghasilkan algin atau asam alginat. Asam alginat ini merupakan bagian koloid dari ganggang coklat yang digunakan dalam pembuatan es krim, pil, tablet, salep, obat pembersih gigi, lotion, dan krim sehabis mencukur. Selain itu, laminaria juga dimanfaatkan sebagai pupuk dan makanan ternak karena kandungan nitrogen dan kaliumnya yang tinggi. Kemudian beberapa jenis alga merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar, misalnya Eucheuma, Spinoscium, dan Gelidium robustum. Ciri klasifikasi protista menyerupai hewan atau protozoa serta perannya. Yang pertama, ciri-ciri protozoa. Protozoa memiliki ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron sehingga bersifat mikroskopis. Protozoa merupakan organisme bersel satu atau uniseluler. Semua kegiatan dilakukan oleh satu sel tunggal. Setiap sel terdiri atas bagian-bagian seperti membran plasma, sitoplasma, vakuola makanan, vakuola kontraktil, inti sel, dan mitokondria. Kemudian, protozoa bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Protozoa juga bisa melakukan reproduksi dengan seksual dengan cara penyatuan sel generatif atau gamet dan atau penyatuan inti sel vegetatif. Protozoa dapat hidup soliter atau berkoloni pada berbagai jenis habitat. Sebagian besar protozoa hidup bebas di perairan. Beberapa jenis lainnya ada yang hidup di tanah, ada juga yang hidup di tubuh organisme lainnya seperti hewan dan manusia dengan cara bersimbiosis. Protozoa merupakan organisme heterotrof yang memangsa bakteri, protista lain, dan sampah organisme. Klasifikasi protozoa beserta perannya bagi kehidupan. Ini merupakan tabel dari klasifikasi protozoa. Ada ciri dari berbagai macam protozoa. Peran protozoa bagi kehidupan makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, radiozoa. Itu cangkangnya sering digunakan sebagai bahan pembentuk gelas, bahan penggosok, dan bahan peledak. Kemudian, foraminifera juga cangkangnya dapat menunjukkan sumber minyak. Dan Trypanosoma gambiens itu mengakibatkan penyakit tidur pada manusia. Yang terakhir, Trypanosoma evansi itu mengakibatkan penyakit surah pada hewan ternak.